Hai Virgo, selamat tahun baru Imlek. Semoga kamu selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga sukses selalu. Dan juga di tahun kelinci air 2023 ini, semoga semua impian kamu dapat terwujud ya guys. Oke, ini adalah pembacaan zodiak tahunan buat teman-teman Virgo tahun 2023 ini. Karena aku biasanya bacain zodiak tahunan itu memang di sekitar Imlek ya. Dan aku shuffle kartu zodiaknya jadi tidak berurutan. Dan ini sekarang adalah zodiak untuk Virgo. Aku udah buka semua kartunya tadi karena ini bacaan cukup panjang dan besar. Aku perlu waktu untuk memahami dulu gimana sih kalian di tahun 2023 ini dan apa yang perlu aku sampaikan ke kalian ya. Dan aku tidak tahu ini video akan jadi berapa lama, beberapa sebentar, beberapa lebih lama daripada yang lain. Jadi bikin diri kalian nyaman dulu, ambil air, ambil snack, atau sambil tiduran, ya gimana pun yang bisa buat kalian nyaman buat mendengarkan pesan-pesan ini. Dan ini adalah general reading banget ya guys. Ambil yang baik-baik, yang kurang baik jadikan sebagai peringatan ya. Seperti perkiraan cuaca gitu. Jadi aku akan membacakan apa adanya banget. So, siap-siap. Ya, gitu aja. Aku akan mulai dari dua kartu, tiga ya, karena lagi kamu dapat dua. Yang berdiri ini. Ini adalah pesan dari leluhur kamu, guardian angel kamu, malaikat penjaga, atau siapapun ya, beliau yang selalu menjaga kamu dan ada di samping kamu, mendampingi kamu dan mengarahkan kamu. Karena tanpa kehadiran beliau juga belum tentu kamu bisa menemukan video aku ini ya. Aku akan mulai ambil dari yang ini dulu. Tadi keluar dua kartu guys, ada Heart Guardian dan Guardian Angel. Pesannya, love and let yourself be loved and you are not alone. Aku merasa dari dua kartu ini ya, ada beberapa dari kamu, banyak. Banyak dari kamu. Saya ngerasain kamu tuh sendirian. Bukan sedang sendirian. Iya, saat ini lagi kerasa-kerasanya. Lagi sendirian. Sorry to say, aku ini mungkin akan nyambung gitu word card ya. Beberapa aku ngerasa mungkin ada hubungan yang berakhir. Bisa putus, bisa kalian berpisah secara jarak ya. Atau beberapa ditinggal pergi. Ini udah terjadi ya aku ngerasanya. Udah awal tahun ini atau tahun kemarin ditinggal pergi sama orang tersayang. Belum tentu pasangan ya, bisa keluarga, bisa orang tua, bisa anak, bisa sahabat. Yang jelas orang ini tuh kamu sayang banget, kamu care banget, dan kamu dan dia harus berpisah, beberapa berpisah untuk selamanya. Dia pergi meninggalkan dunia ini, maksud aku. Ini udah terjadi ya, jadi kalau nggak resonate, mungkin ya beberapa aja yang resonate ya, seperti itu. Tapi yang aku paling ngerasa dari energi kamu dan ngelihat kartunya tadi, kamu lagi ngerasa sendirian banget sekarang. Entah karena kamu memang ngerasa selalu sendirian, atau karena kamu ditinggal orang itu tadi, jadi kamu kayak ngerasa agak, aku gak akan bilang kamu sedih ya, karena aku nggak ngerasa kesedihan di sini. Cuman kayak mungkin lebih ke kesepian ya guys. Dan kamu tuh kayak akhirnya ada beberapa yang aku ngerasa kayak kehilangan arah ya di sini. Terus jadinya tuh ada yang ditawarin hadirnya cinta baru atau orang baru yang masuk ke dalam hidup kamu atau keluarga kamu. Itu sebenarnya mereka care dan sayang ke kamu. Cuman banyak dari kamu aku ngerasa lagi menutup diri dan ngerasa kesepian. Aku ulang-ulang terus nih. Padahal
Kamu tuh nggak sendirian, nggak pernah sendirian. Ya, banyak orang yang care sama kamu, banyak yang sayang sama kamu. Kamu hanya perlu menyadari bahwa orang-orang ini tuh care sama kamu ya. Ya, oke. Kalau banyak mungkin berlebihannya, tapi ada dua, tiga, ya, ada yang satu orang ya yang care sama kamu, yang benar-benar care, bukan agak maunya aja. Tapi kamu udah terlanjur, aku bilang menutup diri ya guys, dan akhirnya kamu tuh merasa selalu sendirian dalam menghadapi hidup ini. Tapi di sini kamu diingatkan bahwa kamu nggak sendirian, kamu tuh banyak yang sayang, ada beberapa yang sayang dengan sangat tulus ke kamu. Tinggal kamu menyadari itu dan mencoba untuk membuka hati kamu kembali akan semua jenis kasih sayang ya. Aku nggak bilang ini hanya tentang pasangan, karena beberapa ini ada hubungannya sama keluarga. Mungkin ada yang kurang kasih sayang dari orang tua atau dari keluarga besar. Ada yang beberapa anak tunggal, nggak punya saudara, jadi ngerasa semua beban ada di kamu. Merasa seperti itu ya. Oke, intinya kamu tidak sendirian guys di dunia ini. Lalu aku akan baca soal The World. Ini sebenarnya adalah tema utama kamu di tahun kelinci air ini 2023. Ya, ada beberapa ending ya yang udah terjadi di hidup kamu, beberapa udah selesai, beberapa ada yang pergi atau kamu pergi meninggalkan dia secara fisik. Beberapa akan banyak traveling juga tahun 2023 ini soal pekerjaan, atau kamu harus terpisah ya secara jarak karena kamu harus bekerja di luar kota atau luar pulau, luar negeri beberapa ya. Atau orang-orang yang kamu sayangi yang seperti itu. Tapi aku melihat adanya suatu cycle besar yang udah selesai akhirnya di tahun kemarin, ataupun kalau tahun kemarin itu belum ya, aku rasa tahun ini tuh benar-benar akan ditutup gitu. Satu buku kehidupan kamu tuh, satu chapter di kehidupan kamu tuh udah selesai. Oke, ini udah selesai, saatnya kita melangkah ke hal baru lagi. Ini banyak hal, ada pekerjaan juga, aku melihat beberapa pekerjaan yang udah harus selesai, kamu pindah kerja akhirnya, atau kamu berhenti dulu ya di pekerjaan lama kamu. Terus akhirnya kamu memutuskan untuk bekerja di perusahaan baru, atau usaha sendiri. Beberapa yang masih kuliah, aku ngerasa tahun ini bisa lulus kalau kamu sedang menanti jawaban dan harap-harap cemas. Oke guys, aku merasa ada yang lagi kuliah dan nonton video aku ini ya hari hari ini. Sorry. Tahun ini kamu bisa lulus guys setelah penantian panjang. Dan aku rasa meskipun ending ini ya, beberapa mungkin kamu ngerasa berat sendirian, ini akan menjadi hal yang cukup melegakan buat kamu. Karena mungkin kamu akhirnya kayak, oke, akhirnya selesai juga, aku udah selesai, ini aku akan memulai hidup aku yang baru gitu. Berapa aku ngeliat gitu ya, apalagi kalau yang lagi kuliah tadi yang udah lagi pusing-pusing skripsi, terus sidang dan lain-lain, pasti akan merasa seperti itu. Beberapa ini soal pekerjaan, aku ulang lagi. Mungkin ada proyek besar juga, tidak literally kamu berhenti dari pekerjaan, mungkin ada proyek yang sangat besar yang menjadi tanggungan kamu selama ini, dan ini akhirnya selesai juga tahun ini guys. Oke, itu tema besar dan pesan-pesan dari leluhur kamu. Aku akan lanjut ke peruntungan kamu. Ini kartu yang di bawah yang tebalannya banyak. Aku akan baca yang di tengah dulu ya. 3 kartu di tengah ini melambangkan kamu banget di tahun 2023. Hal-hal yang harus kamu fokuskan di tahun ini. Pertama kita punya Last atau Strength card ya, di kartu biasanya. Diapit oleh Wheel of Fortune ya, dan Eight of Swords, the Friends.
Nah, ini kartu bagus ya. Jadi aku rasa tahun ini tuh beberapa dari kamu kayak fokus ke apa yang kamu bisa untuk memutar roda kehidupan kamu supaya menjadi lebih baik ke depannya. Aku melihat kamu mulai bangkit ya. Setelah apa yang terjadi kemarin-kemarin, kamu mulai itu lagi, mulai berusaha memutar roda keberuntungan ya. Aku lihatnya. Ini kamu yang sedang berusaha memutar roda dengan segala daya dan upaya yang kamu miliki, kekuatan, meskipun harus beberapa habis-habisan. Aku lihatnya. Kayak mungkin ngerasa itu lagi sendiri, kamu harus sendiri memutar roda ini supaya kehidupan kamu lebih baik lagi secara materi ada, secara happiness juga ada. Aku ngerasa ya, karena beberapa aku merasa kayak pikirannya ke mana-mana ya. Ini ada Eight of Swords ini beberapa tidak yakin juga sih, aku lihat ya, tidak yakin bisa berubah hidupnya. Mungkin kamu udah mengalami ini bertahun-tahun, berbulan-bulan keadaan yang seperti ini yang menyesakkan dada. Tapi guys, aku lihat itu tadi. eh aku akan lanjut nanti ya, yang sampai sini. Tapi aku melihat tahun ini kamu harus fokus ke kekuatan kamu dengan segala daya dan upaya, minta pertolongan dari semesta juga, dari Tuhan, apapun yang kamu yakini ya, supaya bisa selesai semua permasalahan hidup kamu satu persatu. Karena banyak yang selesai tahun ini, aku lihatnya. Oke, aku akan lanjut di kartu yang atas. Ini jalan yang tersedia dan juga jalan alternatifnya buat kamu. Kita punya The Tower, Four of Cups, dan The Sun card. The Tower, kalau kamu berani menghadapi The Tower nih ya. Tower moment, banyak orang yang bilang gitu ya. Menantokkan false belief, jadi kepalsuan akan hal yang kamu idealisme kamu, mungkin ya lebih tepatnya. Kalau kamu bisa melihat hidup ini lebih apa adanya, tidak terlalu ideal, mementingkan idealisme kamu juga, aku rasa kamu akan lebih bisa terpenuhi secara emosi ya, dan juga secara materi. Tapi aku lebih melihat kamu lebih butuh terpenuhi secara emosi di sini. Karena banyak dari kamu yang nggak sengaja membangun tembok karena kamu nggak pengen disakitin, atau mungkin kamu udah terbiasa sendirian. Jadinya ya itu, kamu apa-apa sendiri, merasa nggak ada yang sayang sama kamu nggak membiarkan orang lain dekat ke kamu nggak membiarkan orang lain tuh menyayangi kamu sebagaimana dia bisa. Kamu punya standar tembok yang tinggi. Kalau aku bilang ya, bahkan ini mungkin kamu secara nggak sadar menerapkan ini bahkan ke orang-orang yang kamu sayangi, seperti mungkin pasangan kamu, atau keluarga kamu, atau anak kamu, beberapa yang aku lihat. Padahal mereka itu sayang sama kamu, cuman terkadang mereka memang punya kehidupan sendiri guys, yang kita nggak bisa kontrol. Destiny setiap orang itu tentunya berbeda-beda ya. Dan kadang idealisme kamu itu membunuhmu. Aku harus jujur di sini. Itu nggak memenuhi kebahagiaan kamu. You are not happy with that idealism. So, ya, kadang kita harus menerima apapun yang terjadi dalam hidup kita ya, dan membiarkan
hati kita terbuka, pikiran kita terbuka. Disakiti nanti Kak, ya itulah pelajaran dari hidup. Tapi kalau kita tidak siap untuk disakiti, kita juga nggak akan bisa tahu rasanya bahagia, guys. Gitu. Oke, lalu ini aku lanjut di sini ada Queen of Swords, Three of Swords, dan Prince of Wands ya. Ada dua orang yang sayang banget sama kamu. Kebanyakan dua-duanya cewek, atau salah satunya kalau ngomong itu kadang menyakiti kamu, belak-belakan dia orangnya, apa adanya. Cuman ya memang begitulah dia. Dia tidak bisa berpura-pura karena itu adalah sifat dia, sikapnya yang dia tunjukkan. Yang satu anaknya bebas, tidak bisa dikekang, tidak bisa dibilangin. Bebas mau semau dia aja. Dia ekspresif juga orangnya. Atau ini bisa satu orang ya, yang kayak gitu. Tapi aku melihat ini dua orang yang berbeda. Yang ngomong terus terang ini sebenarnya ngomongnya agak irit ya, nggak terlalu pandai juga mengungkapkan perasaannya, tapi sekali yang ngomong dia seperti itu, dia selalu jujur ke kamu. Terkadang dua orang ini bikin kamu stres, sakit hati, tapi dua orang ini sayang banget sayang sama kamu ya aku lihatnya. Dan dia sebenarnya akan selalu support kamu sebisa mereka, cuman mereka itu kadang, terutama yang orangnya ekspresif itu ya, dia nggak mau diatur hidupnya, dia punya jalan hidupnya sendiri guys, jadi jangan coba-coba mengatur dia, kalau nggak dia akan kabur. Dan akhirnya ya itu mungkin beberapa seperti itu dan kamu merasa sendirian deh. Tapi aku merasa akan ada banyak kejadian di tahun 2023 ini yang membuat kamu tersadar bahwa ternyata memang kamu yang tidak membiarkan diri kamu untuk dicintai oleh siapapun ya. Aku kok ngerasa hopeless. Ada beberapa yang putus asa di sini. Oke guys, beberapa dari kamu butuh untuk sendirian juga, memang melihat ke dalam diri, bukan sendirian, benar-benar sendirian menjalani hidup ya. Aku akan bilang ini lebih melihat ke dalam diri kamu. Ini sisi psikologis kamu ya. Karena kamu tuh sebenarnya udah tahu apa sih yang paling baik buat kamu. Kamu tuh tipe orangnya juga sebenarnya suka ngasih ya. Ngasih. Kamu kalau bisa ngasih dunia, kamu ngasih dunia ke orang yang kamu sayang. Aku ngerasanya begitu. Cuman kamu ngerasa kadang orang-orang yang kamu sayang tidak membalas itu. No guys. Mereka sayang juga sama kamu. Mungkin caranya aja yang berbeda. Dan banyak dari kamu tuh nggak match. Karena hmm, bahasa cinta kalian berbeda. Mungkin banyak dari kamu itu bahasa cintanya adalah kamu dengan perbuatan yang ngasih tahu bahwa kamu tuh sayang dan care sama dia dengan berbuat sesuatu. Yang kadang itu juga termasuk mengatur kehidupan mereka. Tapi mereka bahasa cintanya belum tentu seperti itu. Kadang ada yang pengen didengarkan ceritanya, ada yang butuh dipeluk, ada yang butuhnya dikasih hadiah. Itu jadi kayaknya kalian itu nggak match gitu satu sama lain. Kamu pasti paham lah maksud aku siapa orang ini ya, atau beberapa orang. Beberapa ya kamu merasa ada yang harus berakhir atau harus selesai setidaknya tahun ini.
keluar lagi ya soalnya The World and the Universe. Beberapa banyak yang akan traveling juga ya tahun ini atau pindah tempat tinggal karena pekerjaan. Oke, terakhir, 3 kartu terakhir ini adalah takdir kamu di tahun 2023, kelinci air yang kamu disarankan untuk bisa beradaptasi. Kita punya Eight of Pentacles, Six of Swords, dan Prince of Swords di sini. Ini ngomongin soal pekerjaan ya, aku rasanya karena Eight of Pentacles itu adalah tentang membangun pekerjaan kamu, usaha kamu, skill kamu. Ada banyak hal yang perlu kamu pelajari ya, dan kamu bangun nih. Kayak kamu lagi menanam pohon ya. Pohon ini kalau aku lihat sih lebih ke self development kamu ya, skill yang kamu butuhkan di kemudian hari. Terus kita punya Six of Swords, ini juga bisa kartu perjalanan. Beberapa harus move on. Prince of Swords ini juga. Aku lihat tapi Prince of Swords ini controlling issue ya. Ada banyak hal dalam hidup kamu tidak bisa kendalikan guys. Aku nangkepnya di sini. Karena takdir dan destiny setiap orang itu berbeda-beda. Oke? Jadi kamu disarankan untuk beradaptasi dan tidak memaksakan kehendak kamu akan idealisme kamu kepada orang lain. Karena mereka punya takdir mereka sendiri. Jadi aku sarankan kalau memang kamu punya controlling issue di sini, kamu selalu pengen mengkontrol orang lain, doakan aja yang terbaik buat mereka. Dan ya, beberapa dari kamu butuh sedikit tidak terlalu overthinking juga ya, aku lihatnya di sini. Oke, gitu aja buat Virgo di tahun 2023. Terima kasih sudah nonton video ini. Please like videonya kalau kamu suka, share kalau kamu merasa video ini bermanfaat untuk orang lain, dan sampai jumpa. Bye-bye.